masuk dalam undian yang keempat atas nama Jonathan Mume. Kita berikan tepuk tangan. Shalom, juri-juri, kakak-kakak pembina serta teman-teman berkenan Tuhan. Pembacaan kita pada malam ini terdapat dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 6. Saya ulangi lagi, Yesaya 53 ayat 3 sampai 6. Yang berkata demikian, ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulinya. Padahal kita mengira dia kena ulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan dan kita dilimpahkan kepadanya. Dan oleh pilu-pilunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing kita mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara-saudara berkati oleh Tuhan, untuk mengawali renungan ini, saya akan memperdengarkan sebuah kisah. Jadi kisahnya begini, ada sekelompok anak kecil yang selalu mandi di sungai sekitar 500 meter dari sebuah perkampungan. Sungai ini tenang, namun membahayakan karena ada buaya di dalamnya. Buaya ini tanpa diduga-duga akan keluar untuk mencari mangsa tanpa terkecuali termasuk manusia. Sebenarnya para orang tua sudah seringkali menegur anak-anak mereka agar jangan bermain di sungai itu. Ya, namanya juga anak-anak. Sebelum terjadi sesuatu mereka tidak mau mendengarkan teguran dari orang tua tersebut. Suatu hari seorang anak tiba-tiba bermain di tengah sungai. Teman-temannya yang lain mengingatkan agar jangan jauh-jauh, namun anak ini tidak peduli. Tanpa diduga, buaya muncul dan mengejar anak ini. Sontak saja, anak ini kaget ketakutan. Dia berusaha berenang ke tepian, menjerit minta tolong. Teman-teman yang lain juga ketakutan dan meninggalkan dirinya. Untung saja rumah anak ini dekat dengan sungai, sehingga segera dikabari kepada orang tuanya. Mendengar berita ini, sang ayah anak ini langsung berlari kencang menuju ke arah sungai. Ketika tiba di sungai, ia melihat buaya itu hampir memakan anaknya. Maka tanpa pikir panjang, si ayah segera turun ke sungai dan berusaha menyelamatkan anaknya. Sang ayah berusaha melawan buaya tersebut demi keselamatan anaknya. Sang anak selamat, namun sang ayah sayang sekali penuh luka-luka dan salah satu kakinya digigit oleh buaya, hingga membuat sang ayah meninggal dunia. Kemudian datang penduduk yang lain untuk menyelamatkan mereka. Anak ini baru menyesal sambil memeluk ayahnya yang sudah meninggal. Kisah di atas menceritakan bagaimanapun jahatnya sang anak karena tidak pernah memperdulikan nasihat sang ayah, namun sang ayah tetap mengasihi dia, bahkan rela berkorban untuk keselamatan anaknya. Saudara, kisah cerita tadi mau mengingatkan kepada kita akan kisah Kristus kurang lebih 2000 tahun yang lalu, yang rela menderita, disalibkan, dan pada akhirnya mati demi dosa-dosa manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesaksian Alkitab dikisahkan bagaimana manusia ketika itu sudah tidak peduli dengan Tuhan.
Mereka mencari Allah lain yang menurut mereka dapat memberi keselamatan. Tuhan juga tetap sayang dengan menegur sambil memanggil mereka untuk kembali kepadanya. Dia mengirim nabi-nabi seperti Elia, Elisa, Yesaya, Yeremia, Hosea, Amos, dan lain-lain agar mereka kembali. Namun sering tidak dipedulikan. Itulah sebabnya Yesaya memberi kesaksian yang terdapat dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Namun kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Puncaknya ketika Tuhan yang telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, dalam menderita sampai mati di kayu salib, hanya untuk dosa-dosa manusia, seperti sang ayah yang rela meninggalkan ketuhanannya dengan menjadi korban bagi dosa manusia. Sebagai Nabi Yesaya dalam bacaan kita menceritakan penderitaan yang dialami Yesus menyelamatkan kita umat manusia. Dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 6. Ia dihina dan dianiaya orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang menanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena gula, dipukul dan ditindas salah. Tetapi dia tersikam oleh karena pemberontakan kita, dia dilumpuhkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita dilimpahkan kepadanya, dan oleh bibir-bibirnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini, kita semua kembali diingatkan kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita dari dosa, lewat penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Pertanyaan bagi kita semua, selaku anak-anak remaja yang sudah diselamatkan, apa tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang diselamatkan? Marilah saudara-saudara, kita menjauhi perbuatan dosa, kita menjauhi kehidupan yang cepat, lalu berusaha untuk menjadi baik, hidup kudus, hidup yang mengasihi, mengampuni, dan hidup yang dengan dengaran kepada orang tua. Memang dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu melakukan semuanya itu. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Kita bisa melakukannya semua itu. Kenapa? Karena kita mempunyai penolong yang siap menolong kita. Siapakah penolong itu? Dia adalah Roh Kudus. Karena itu, saudara-saudara, mari kita minta kepada Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman Tuhan, sehingga kita akan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Amin.